Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, pada sesi ini kita akan berbincang dengan Bung Rafli, Sekretaris Asosiasi Bola Tangan Seluruh Indonesia di Provinsi Riau, yang mana bola tangan merupakan salah satu cabang olahraga yang menyumbangkan medali emas bagi kontingen Riau pada Pekan Olahraga Wilayah Sumatera 11 tahun 2023 yang lalu. Bang Rafli, terima kasih udah hadir bersama kita di studio Podium Channel ini. Gimana Bang perasaannya Bang setelah memperoleh medali emas pada Porwil kemarin Bang? Alhamdulillah, terima kasih Bang. Pertama dari undang kami di sini, kita berbagi cerita di mana kita ini merupakan olahraga baru, sehingga nanti masyarakat bisa menjadi salah satu alternatif lah untuk anak-anaknya bisa berkiprah di dunia olahraga. Terutama di Podium Channel kita ini, baru pertama di sini, harap teruslah kami digaungkan sehingga bisa memasarkan olahraga nantinya. Terkait Porwil kemarin, alhamdulillah suatu kebanggaan bagi kami, di mana cabur kami ini boleh dikatakan cabur baru yang baru lahir itu di tahun 2022 sampai dapat kesempatan untuk mengikuti Porwil kemarin. Dan alhamdulillah kita walaupun dua nomor putra dan putri, kedua-duanya dapat menyumbangkan medali di Porwil kemarin untuk Provinsi Riau, di mana putra itu meraih medali perunggu dan putri alhamdulillah juga menjadi medali emas dan lolos PON. Lolos PON ya? Lolos PON. Nah, yang lolos PON ini apakah memang juara pertama aja atau memang yang beroleh medali? Untuk lolos PON di Porwil kita ada dua kategori itu Bang, melalui Prapon dan ada melalui Porwil. Dan Porwil sendiri kita dapat dua slot pada saat itu, yang juara emas, medali emas sama medali perak yang lolos PON. Yang lolos PON kayak ini ya. Sehingga kita yang putra kena medali perunggu tidak lolos PON. Tapi alhamdulillah dapat menyumbangkan medali untuk Riau karena ini olahraga baru, sehingga untuk 2-3 tahun ke depan ataupun di Porwil berikutnya kita bisa meraih hasil maksimal lagi. Nah, ini kan cabang olahraga baru. Nah, apakah memang ini PON yang perdana bagi Apti Riau atau seperti apa perjalanannya? Kalau untuk Apti Riau ini perdana. Perdana. Tapi bola tangan sendiri itu tahun 2016 itu eksibisi di PON Jawa Barat dan PON pertamanya di Papua kemarin. Dan alhamdulillah untuk yang di Aceh besok PON keduanya bola tangan, dan kita sendiri mengikuti ini pertama. Yang pertama. Dan anak-anak pun mengikuti kejuaraan nasional secara resmi di event baru ini Porwil. Oh, baru Porwil ini? Kemarin itu sempat ada keraguan, mungkin kami meyakinkan KONI, tapi alhamdulillah KONI sendiri memberikan kesempatan, kepercayaan kepada kami pengurus, atlet dan pelatih, dan itu kami buktikan kemarin itu di tim putri bisa meraih medali emas. Dan ini memang sudah sesuai target atau memang seperti apa nih? Target alhamdulillah kita menargetkan 1 emas 1 perunggu untuk pertama kali penawaran kepada KONI Riau sendiri, dan alhamdulillah sesuai dengan target yang kita harapkan, karena memang di Riau dan juga Sumatera sendiri itu semuanya itu seimbang sama, karena baru yang ikut di PON sendiri itu Sumatera Barat tim putra, dan itu terbukti mereka medali emas di putra pada saat Porwil kemarin. Kalau putri itu semuanya sama rata untuk di komposisi dari pemain. Nah, menurut Bung Rafli sebenarnya kunci sukses bisa meraih medali emas sesuai target yang ditetapkan itu apa sebenarnya ini? Kunci suksesnya yang pertama keyakinan. Keyakinan itu KONI Provinsi Riau memberikan kepercayaan penuh kepada kami pengurus dan juga memberikan kesempatan berharga ini, dan itu yang kami doktrinkan kepada adik-adik atlet, bahwa kalau tidak sekarang kapan lagi kesempatan Anda untuk bisa mensukseskan terutama keluarga, juga lembaga, sekolah dan juga masyarakat. Karena kita alhamdulillah dari tahun 2022 itu alhamdulillah berkat almarhum Pak David Dailami itu merupakan mentor kami dari awal, ketua umum kami pertama, sehingga kami bisa sampai ke titik sekarang ini. Kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, target itu SMA, sehingga kita mengulang kisah lama. Kejuaraan pertama yang beliau lakukan, kami laksanakan kemarin, di finalnya di saat itulah beliau meninggal di tanggal 11 September tahun 2022 kemarin. Sehingga
Dengan itu lecutan bagi kami terus berusaha, terus mengembangkan, dan alhamdulillah berkat kejuaraan-kejuaraan kecil-kecil yang dilakukan kami pengurus sehingga melahirkanlah atlet-atlet yang bukan dari bola tangan. Mereka itu dari berbagai profesi, ada dari bola voli, ada dari basket, ada dari futsal, dan ada dari cabang-cabang olahraga lainnya yang mereka tidak terlalu aktif ataupun tidak berprestasi di caburnya. Sehingga kami menawarkan, ini loh cabur baru yang kalian bisa untuk berprestasi. Alhamdulillah kami yakinkan mereka semuanya dari nol, latihan terus. Alhamdulillah dengan latihan mereka, karena semuanya itu tanpa dari atlet-atlet itu sendiri Bang, tidak akan bisa sampai ke titik sekarang ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang mereka tetap fokus latihan, dan kita hari ini juga menyelenggarakan kejuaraan. Itu namanya ada Physical Education 20, di mana mahasiswa UIR, terutama ada mata kuliah kita event olahraga. Kebetulan saya sebagai pengampu mata kuliah tersebut membuat luaran event di mana bola tangan kita buat. Sehingga dengan adanya Porwil kemarin juara, menaikkan lagi semangat mereka untuk terus berprestasi di tingkat ya provinsi bahkan nanti di nasional. Itu secara tidak langsung membangkitkan motivasi orang Riau untuk menggeluti dunia bola tangan ya berarti. Ya betul sekali Bang, karena kita berusaha membuat alternatif bagi adik-adik atlet untuk bisa berprestasi di tingkat nasional. Kenapa? Tidak lagi harus seleksi daerah, tidak lagi harus seleksi provinsi. Mereka langsung ikut ke nasional, tapi harus ada barometer bagi kami, komposisi dari antropometrinya, fisiknya, kemudian kelenturannya, di mana faktor kondisi fisik yang 10 item itu kita harus betul-betul bisa menseleksi dari atlet. Dan itu yang diberikan oleh KONI kepada kami pengurus, bahwa KONI memberikan waktu untuk seleksi, waktu untuk TC, baik itu TC berjalan, TC penuh, sehingga KONI Provinsi Riau itu memang betul-betul memberikan peluang, memberikan kesempatan, memberikan kami pengurus khususnya di bola tangan untuk bisa berprestasi di tingkat nasional. Dan itu yang kami rasakan dari awalnya berdiri bola tangan sampai detik sekarang ini. Nah, dari pelaksanaan Porwil ini Bang, kemarin dengan yang lawan-lawan yang dihadapi itu, dari provinsi mana yang dianggap sebagai tantangan terberat dari Provinsi Riau itu? Ya, itu alhamdulillah kita dari putri ada 6 provinsi yang mengikuti, yang putra ada 5 provinsi. Dan putra-putri ini memiliki provinsi yang berbeda-beda. Kalau yang putra kami katakan tadi, memang yang dominan itu Sumatera Barat. Sumbar ya? Karena mereka memang sudah mengikuti PON sebelumnya yang di Papua. Tetapi juga ada Sumsel, Sumatera Selatan, yang juga mengikuti kejurnas, mengikuti kejuaraan-kejuaraan nasional lainnya. Alhamdulillah itu terbukti bahwa memang mereka Sumatera Barat sebagai medali emas, Sumsel sebagai perak, dan kita sebagai perunggu pada saat itu antara Riau, Kepri, satu lagi dengan Bengkulu. Riau, Kepri, satu lagi Bengkulu, yang Bengkulu di situ. Sehingga yang putri semuanya sama dalam arti kata belum ada nampak barometer mereka itu berkiprahnya di nasional, sehingga kami nargetkan itu medali emas. Dan alhamdulillah semuanya sampai pada saat kemarin itu Bang, ketua umum langsung hadir, ketua umum di Provinsi Riau hadir melihat pertandingannya, dari PB KONI pusat pun hadir juga, dari provinsi-provinsi lain hadir. Bagaimana antusias mereka pada saat Porwil kemarin. Seberapa besar keyakinan bola tangan? Ini kan baru nih lahir. Di satu sisi kejuaraan kurang, PON ini yang pertama. Nah, melihat potensi-potensi atlet yang dibina ini seperti apa mappingnya dari bola tangan ini? Mapping kita menangnya di fisik Bang. Kenapa? Kita ngambil dari atlet yang sudah ada. Itu terbukti dari SMA olahraga, dari mahasiswa, dari UKM sendiri, kemudian juga dari kabupaten kota, sehingga mereka sudah ada basic dasarnya di kondisi fisik. Sehingga kita membentuk teknik lagi, strategi gimana cara kita defend, gimana cara kita offense menyerang, bagaimana saat transisi, itu yang kita terapkan kepada anak-anak. Dan alhamdulillah itu terbukti. Kenapa terbukti? Di tim putri kita sebagai top skor, otomatis dominan kita menciptakan gol. Itu sampai 44 gol di yang putri. Yang putrinya? Putri. Nah, dan putra alhamdulillah kita juga
top skornya di kejuaraan tersebut. Cuma kita kalah di lawan Sumatera Barat pada saat itu, karena memang perdananya lawan Sumatera Barat, anak-anak masih grogi ya, masih nervous pada saat berlawan, langsung berjumpa dengan Sumatera Barat main pertama. Itu lumayan jauh skornya, hampir setengah poin kita ketinggalan dengan Sumatera Barat. Dengan adanya itu kita motivasi lagi, sehingga pertandingan kedua, ketiga, keempat mereka alhamdulillah semangat dan bisa meraih medali perunggu. Sehingga memang kalau untuk putri itu kita menangnya di situ, kita ada fisik yang betul-betul kita seleksi berdasarkan dengan PO2max dari masing-masing atlet. Berarti sebenarnya tidak ada referensi ya, maksudnya mereka dengan minim kejuaraan, kemudian yang dihadapi orang sudah berpengalaman. Nah, apakah mungkin referensinya hanya sekedar menguatkan fisik saja, atau mungkin ada panduan-panduan lain seperti menonton video YouTube, seperti bagaimana penyerangan, seperti apa ini? Ya betul tuh Bang, karena memang kalau minimnya pertandingan akan berpengaruh kepada mental atlet, dimana dia harus merasakan kejuaraan yang sebenarnya. Itu alhamdulillah kita lakukan oleh pengurus, membuat kejuaraan-kejuaraan. Kejuaraan-kejuaraan tersebut ada itu kejuaraan antar kabupaten, open, dan juga antar sekolah, dimana mereka rata-rata kita pemain itu dari SMA. Karena apa? Karena melihat kita 2, 4 sampai 10 tahun ke depan. Dimana kalau kita kemarin ambil itu dari yang sudah 20 tahun ke atas, pasti untuk kedepannya susah, mereka udah habis golden age-nya di umur 25 tahun. Kemarin itu yang tim putri, yang mahasiswa hanya 1 orang, yang kapten itu, si Ova. Itu bukan pula dari Penjas, tapi dari PGSD. PGSD FKIP UIR. Ya, sedangkan yang alumni itu ada 1 orang, si Ayu. Nah, selebihnya siswa yang kita akomodir dari seluruh kabupaten yang ada, kita ikut seleksi sehingga mereka itu terwakili dari kabupaten kota. Sehingga kita mengakomodir, kita bersurat ke pengkap-pengkap, kita butuh atlet, kita akan melakukan porwil nantinya, sehingga pengkap-pengkap mengirimkan atlet untuk seleksi, dan itu yang kita seleksi berdasarkan hasil dari kondisi fisik dan juga jam terbang mereka bermain, khususnya di Provinsi Riau. Berarti pemantau itu dilakukan, Pengprov mengadakan turnamen, lalu dipantau, memenuhi syarat sepertinya, kemudian diadakan seleksi ulang, seperti itu ya? Jadi kita melakukan pertandingan-pertandingan, karena itu yang bisa kita lakukan, karena untuk keluar itu susah, event juga jarang diadakan. Sehingga kita sendiri dengan Ketua Umum sekarang, Pak Dr. Sahrul Amal Latif, beliau itu merupakan Dekan Fakultas Fisipol. Beliau memang mensupport penuh apa nih yang kita butuhkan, apa yang betul kita lakukan untuk mencapai target. Karena meyakinkan KONI Provinsi Riau juga nggak mudah kan Bang, untuk bisa cabur kita ini yang baru diakomodir untuk masuk ke Porwil. Sehingga kita lakukan itu, sehingga kita nampak nih pantauan-pantauan siapa yang ada di kabupaten kota, kita kirim surat kepada kabupaten kota untuk bisa memfasilitasi mereka untuk ikut seleksi, dan alhamdulillah kabupaten kota mengakomodir itu, sehingga terjadilah 14 putri dan 14 putra di Porwil kemarin. Berarti memang Adin ini dari nol, dibina dari nol ya, betul ya? Kalau untuk bola tangannya nol ya? Tapi mereka sudah ada basic di caburnya mereka masing-masing. Ada dari futsal, ada dari basket, ada dari bola voli, dan juga cabur-cabur yang lain. Artinya memang dari nol, tidak ada yang terpanggil di pelatnas, tak ada mengikuti kejuaraan, memang dari nol sama sekali. Dari nol semua Bang, dari nol semua, dan alhamdulillah kita ini bukan malah kita menciptakan itu, ini loh atlet bola tangan yang memang betul-betul kita lakukan tanpa ada pembinaan usia dini. Harusnya kan seperti sepak bola ada SSB-nya, ada juga bola voli, ada basket. Nah, kita memang betul-betul dari nol bola tangan, tetapi mereka sudah ada basic sebelumnya. Dan alhamdulillah berdasarkan pengalaman itu, kita APTI Provinsi Riau sudah bisa bergandeng dengan Dispora Kota Pekanbaru, dan juga ada pihak ketiga JLS Junior Leg School-nya membuat semacam jenjang kejuaraan Bang. Yang pertama kita membuatnya Liga SMP. Alhamdulillah kita sudah membuat Liga bola tangan antar SMP se-Kota Pekanbaru dulu. Kita mencoba hal-hal yang kecil, sehingga nanti hal-hal kecil ini bisa berefek kepada hal-hal yang lebih besar. Itu kita lakukan 2 kali setiap minggu, Sabtu Minggu.
itu dimulai insya Allah di akhir Januari ini sampai finalnya nanti di ulang tahun Kota Pekanbaru. Itu Liga SMP. Kemudian ada lagi Liga SMA, juga bola tangan. Itu juga sama kejuaraannya, bersamaan. Sabtu itu SMP, Minggunya SMA. Nah, berharap dengan adanya jenjang liga ini SMP SMA bola tangan akan melahirkan pula untuk atlet-atlet kita Provinsi Riau yang berkiprah baik di Porwil ataupun PON berikutnya. Dan di kita tingkat mahasiswa atau umum, kita ada di UWIR itu namanya UKM bola tangan, unit kegiatan mahasiswa bola tangan. Sehingga dari SMP, SMA, mahasiswa umum kita sudah ada tempat mereka untuk meluapkan, ini loh tempat mereka latihan. Dan itu kita lakukan di Provinsi Riau jenjang itu. Walaupun belum semaksimal dari cabur-cabur yang lain, tapi setidaknya kami berbuat apa yang bisa kami buat supaya apa? Supaya bisa melahirkan kembali atlet-atlet Provinsi Riau yang bisa juga membuat kebanggaan di bagi kita bersama. Nah, ini dari sistem pelatihnya, Bang, apakah hanya sekedar modal nekat dalam artian bermodalkan guru dosen saja, atau memang pelatih yang sudah malang melintang di dunia bola tangan ini sebenarnya? Pak, alhamdulillah Pak, ini saya cerita sedikit, tapi kisahnya dari almarhum. Almarhum David Dalami, beliau suatu mentor kami yang membuat kami bisa sampai ke titik ini. Jadi pada saat itu Februari 2022 kami masuk di KONI Provinsi Riau secara resmi, sehingga gebrakan pertama beliau sosialisasi dulu. Kita ke sekolah-sekolah, ke kabupaten kota, apa yang dibutuhkan, bola kah? Karena di bola tangannya hanya cukup bola. Ada bola, main itu bola tangan. Karena lapangan kita bisa pakai basket, bisa pakai futsal, nggak terlalu mahal gitu ya. Cukup bola saja. Dan bola ini Bang, baik di Riau ataupun di Sumatera belum ada yang menjual. Kita harus beli jumlah di Jawa. Jadi baik di Sumatera pun kita harus pesan dulu ke Jawa. Nah, lanjut kisah, setelah itu sudah kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah, sudah melebar luas, bingung nih kita mau ngadain kejuaraan, kita nggak ada wasit dan pelatih kita juga nggak ada. Maka kita bergebrakan pada saat itu di awal tahun 2022 itu 2022 membuat pelatihan-pelatih sama wasit. Nah, disitulah perdama kita membuat pelatihan-pelatih sama wasit. Alhamdulillah melahirkanlah pelatih untuk bisa minimal dia di sekolah-sekolahnya, di ekstrakurikulernya dia melatih anak-anak di sekolah. Dan wasit alhamdulillah kita dari kemarin itu mengikut sekitar 18 pasang. Karena dalam bola tangan ini mainnya berpasang. Jadi ada berapa pasang untuk turun. Dari 18 pasang ini sampai sekarang aktif sekitar 8 pasang. Dan alhamdulillah wasit di sini kita sudah sampai ikut di Prapon kemarin dan juga sudah mengikuti kejuaraan Profrok di kabupaten provinsi yang ada di Sumatera. Dan pelatih sendiri alhamdulillah kita berlisensi yaitu C nasional mereka, dan alhamdulillah di tahun ini juga kami mau bergebrak lagi untuk menyelenggarakan B nasional. Dan itu berharap kami akan mensondingkan dengan KONI Provinsi Riau. Kalau nanti itu diakomodir, maka kita akan mengupgrade lagi pelatih kita supaya nanti di PON itu betul-betul sesuai dengan syarat memiliki lisensi di nasional. Berarti memang pelatih ini bukan mantan atlet dari bola tangan, ya? Sudah mengikuti lisensi pelatih. Karena memang pada saat mendaftarkan itu kita ada lisensi yang kita daftarkan. Dan pada Porwil kemarin semuanya berlisensi di pelatih. Nah, kilas balik sejenak Bang, ini sebenarnya bagaimana awal berdirinya bola tangan ini sebenarnya? Awal berdiri bola tangan ini panjang nih, Bang, perjalanannya. Panjangnya di sini sebetulnya mandat itu ada di tahun 2015. 2015 sudah sampai ke Provinsi Riau, tetapi tidak terlalu berjalan, tidak aktif karena mungkin kami juga termasuk dalam pengurus lama itu, karena masih pada saat itu kuliah S3 bersama teman-teman yang lain, sehingga 2015 ya seperti itu saja, terombang-ambing, tidak berjalan aktif. Dan 2019 tepatnya di akhir kami selesai perkuliahan, selesai S3 kuliah. Nah, disitulah kami mulai ini mau kita apakan ini cabang olahraga kita ini, mau kita biarkan seperti ini atau kita mau lebih membangkitkannya lagi. Jadi pada saat itulah berdiskusi sama teman-teman, alhamdulillah dapatlah sosok seorang yang mau mengakomodir kami,
itulah almarhum Bapak David Lailami. Sehingga berkat beliau pada saat itu juga sebagai anggota KONI Provinsi Riau, dan kami diberi tugas bagaimana memenuhi syarat untuk bisa masuk sebagai cabur sah di KONI Provinsi Riau. Yang paling berat itu adalah harus bisa mendapatkan setengah plus satu dari kabupaten kota ya. Kabupaten kota ya, pengurusnya. Minimal harus ada rekomendasi KONI kabupaten kota. Nah itulah kami bagi peran di sana, bagi tugas segala macam. Dapatlah kami pada saat itu 8 kabupaten kota yang memberikan rekomendasi langsung dari ketua KONI-nya untuk syarat masuk ke cabur KONI Provinsi Riau. Nah, alhamdulillah lolos pada saat itu. Kita raker KONI ya, raker propnya. Kita masuk di Februari tahun 2021. Berarti sebenarnya perjuangan dan keberhasilan ini tak terlepas dari peran almarhum itu ya? Almarhum itulah titik tolak bangkitnya kami itu sama almarhum. Kenapa? Karena almarhum itu mungkin teman-teman yang mengenal beliau, loyalnya mungkin jangan ditanya lagi seperti apa beliau, sepak terjang beliau bisa mengayomi kita bagaimana, tidak ada lagi harus hormat segala macam. Beliau itu ya maunya kita bagaimana, mau kita seperti apa, beliau mensupport itu semuanya. Makanya sosok beliau itu bagi kami susah untuk kami mencari seperti beliau, tapi setidaknya pengganti beliau sekarang juga hampir sama dengan karakter beliau. Kalau kata orang, kalau tidak orang gila di dunia olahraga ini maka tidak akan maju dalam cabur sesuatu. Jadi gila di sini bukan gila harus mencari A, B, C, D, tapi kita di sini adalah meluangkan waktu, meluangkan pikiran, pekerjaan kita, dana gimana lagi, semuanya kita luapkan di sini. Tetapi kalau ada yang berbicara mencari finansial di namanya cabur itu tidak belum akan saya menemukan faktor seperti itu. Kalau mau mensukseskan cabang olahraga seperti itu. Jadi memang beliau itu sampai sekarang menjadi panutan kami sampai sekarang, walaupun sudah tiada, tapi sosok beliau itu sangat luar biasa. Nah mungkin melalui video ini Bang, apa yang ingin Abang sampaikan terhadap sosok almarhum itu Bang? Yang saya pribadi menyampaikan, beliau mengajarkan kami bagaimana harus bisa menjadi sesuatu yang lebih baik, bahwa sesuatu itu seperti apa ya, kita akan melihat bagaimana sesuatu itu bisa lebih baik ke depannya kalau kita mau berbuat dari sekarang. Berbuat dari sini jangan pikirkan dulu kita harus rugi apa, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, rugi dana. Semuanya itu pada masanya akan terbayarkan dengan apa? Dengan prestasi. Prestasi itu itulah kami lihat sekarang, Porwil ini itu prestasi perdana yang kami berikan hadiah kepada beliau, bahwa proses nggak merinding karena emang beliau ini sosok bagi kami lah. Kalau tanpa beliau awal kemarin tuh Bang, mungkin perjalanan kami tidak akan semulus sampai seperti ini. Sehingga teman-teman di KONI Provinsi Riau juga melihat perjuangan beliau, melihat perjuangan kami, sehingga mengakomodir kami sampai ke titik ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali kepada beliau. Semoga beliau juga tenang di sana, melihat kami di sini, sehingga bisa sukses ini semuanya berkat dari beliau itu semua. Berarti kemarin perolehan medali kemarin dipersembahkan khusus untuk beliau lah berarti. Untuk beliau. Kenapa? Karena prestasi ini tentu didapatkan bukan semacam membalikan telapak tangan, perlu perjuangan, dan perjuangan itu beliau yang membuka kerannya. Keran itu kalau tidak masuk ke KONI Provinsi Riau kan nggak akan mungkin sampai ke titik ini Bang. Nah, keran itulah yang beliau membuka, sehingga kami di sini hanya meneruskan perjuangan beliau. Dan itu pun tidak tahu sampai kapan kami bisa seperti ini. Mungkin ada generasi-generasi yang berikutnya yang bisa lebih mengembangkan ini. Tetapi sampai sekarang kami hanya dalam proses memperkenalkan dan mengembangkan bola tangan ke seluruh masyarakat. Karena kalau kita tanya, itu yang main apa? Main bola tangan, basket ya, bola voli ya. Pasti mereka berpikirnya seperti itu. Makanya kita mau mengenalkan bola tangan ini, bahwa bola tangan ini merupakan salah satu cabang olahraga yang sebetulnya lama lahirnya. Kalau di Indonesia sendiri itu tahun 2007 Bang, sudah ada di Indonesia, sudah bergabung. Sehingga sampai sekarang kita dengan pemprov lainnya yang ada di Indonesia berusaha lebih
mengembangkan bola tangan ini, karena ada dua nomor, ada yang indoor yang ini, ada lagi yang outdoornya atau beach handballnya, yang bola tangan pasirnya. Tapi sampai di sekarang kita belum bisa kami kembangkan karena kami mau fokus ke yang indoor ini, sehingga kalau ini sudah ada fokus, sudah terbina dengan baik dan masyarakat tahu, baru kita masukkan lagi ke yang bola tangan pasirnya. Nah, untuk persiapan ke PON seperti apa nih Bang, persiapan bola tangan Bang? Persiapan ke PON alhamdulillah kita sudah mulai dari Desember kemarin. Atlet-atlet juga sudah kembali latihan dan mereka juga sudah mulai semangat, khususnya yang putri. Dan kita bangkitkan lagi semangat mereka dengan kejuaraan. Nah, inilah kejuaraan pertama yang kita buat. Mereka semangat berantusias mengikuti ini. Berharap dengan semangat ini mereka bisa membangkitkan kembali gairah-gairah mereka pada saat kejuaraan besok. Dan insya Allah mulai hari Senin depan kita sudah mulai fokus latihan untuk persiapan PON. Berarti TC Mandiri ya? TC Mandiri. Nah, untuk target apa nih Bang untuk di PON? Kalau target kita di PON itu ada sekitar 10 provinsi. 10 provinsi, tetapi karena Medan belum ada pemprotnya, sehingga Medan tidak mengutus, sehingga ada 9 provinsi lah yang akan bergabung di PON besoknya. Kalau untuk target kita akan melihat dulu progresnya, karena kalau kita sampaikan dari sekarang, atletnya belum kita tahu bagaimana kapasitas mereka seperti apa, sehingga kalau kemarin kita menyampaikan target ke KONI Provinsi Riau karena kita melihat dari awal, oh ini loh komposisi mereka, PO2 Max-nya, tekniknya semuanya sudah kita dapatkan dan kita sondingkan dengan provinsi-provinsi lain di Sumatera sehingga kita bisa mengatakan target. Kalau untuk sekarang kita target tidak muluk-muluk sehingga kita bisa bersaing dengan Pulau Jawa untuk di putri nantinya. Oke, terima kasih. Mungkin closing statement Bang untuk dialog kita hari ini. Oke, closing statementnya, kalau kita tidak mulai dari sekarang kapan lagi? Kalau tidak kita siapa lagi? Berharap ini yang kami lakukan ini juga sama di cabur-cabur yang lain, sehingga prestasi itu sama-sama kita persembahkan khususnya di KONI Provinsi Riau. Oke, baik, terima kasih Bang sudah berkesempatan hadir di studio kami di Podium Channel. Semoga ini menjadi gambaran juga bagi Provinsi Riau terhadap kiprah dari Asosiasi Bola Tangan Seluruh Indonesia. Baik, terima kasih sahabat inspirasi, itu bincang kita dengan Sekretaris Umum Asosiasi Bola Tangan Seluruh Indonesia. Bagaimanapun sebuah perjuangan di dunia olahraga, yang terpenting itu adalah loyalitas untuk ikut terlibat mengembangkan cabang olahraga. Sebab tidak ada sesuatu perjuangan yang sia-sia jika itu dilakukan dengan ikhlas dan sepenuh hati, sehingga itu akan dapat menghasilkan sesuatu yang baik pula bagi kita semua. Demikian dialog kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share di Podium Channel. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.